Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini saya menjawab pertanyaan Pak Amir Aziz dari Sumatera Barat di pesisir selatan. Nah, jadi permasalahan yang dialami oleh beliau, ada sebidang tanah yang ia miliki berdasarkan sertifikat hak milik tahun 2007. Sebagian tanah yang dimaksud dalam sertifikat tahun 2007 itu diklaim oleh oknum-oknum masyarakat dengan alas hak sertifikat 2008. Nah, yang perlu kita ketahui di situ yaitu terkait sertifikat dulu. Ya. Berarti di sini ada sertifikat ganda atau double, atau masyarakat sering mengatakan tumpang tindih. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 20 yang berbunyi hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Nah, jadi sertifikat di sini adalah suatu surat atau akta yang mempunyai nilai tertinggi dari surat atau dokumen yang lainnya. Nah, di sini kita berbicara teori hukum ya. Namun secara praktek hukum, sertifikat itu bisa dikesampingkan atau bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku atas putusan pengadilan. Nah, kenapa bisa hal demikian? Karena sertifikat itu mengandung stelsel negatif, ya, tidak mutlak. Jadi dia tidak mutlak. Sertifikat itu bisa dikesampingkan berdasarkan putusan pengadilan. Nah, tentu putusan pengadilan itu tidak serta-merta langsung diputus dan sertifikat itu dibatalkan. Harus melalui proses. Ya, harus ada fakta di persidangan sehingga layak secara hukum sertifikat itu dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku sehingga sertifikat tersebut dikesampingkan. Nah, jadi masalah yang dimiliki atau dialami oleh Pak Amir, di mana saat ini sebagian tanah yang dimaksud dalam sertifikat 2007 telah diklaim atau dipagar oleh oknum masyarakat, dan hal tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, jadi saran saya terkait pemagaran atau penguasaan tanah menurut hukum atau menurut telaah saya itu sudah tepat melakukan upaya hukum pidana ya, dalam hal ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun terkait masalah hak kepemilikan ya, untuk mengembalikan atau menentukan siapa pemilik tanah sebenarnya itu harus melalui putusan pengadilan, khususnya di keperdataan ya, diajukan gugatan ke pengadilan supaya ada putusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik si Anu ya. Saya tidak mengatakan itu milik Pak Amir atau milik orang yang mengklaim, karena kenapa? Kita belum melihat, belum langsung terjun, belum menelaah lebih mendalam ya. Nah, kalau kita udah menelaah, maka kita bisa memberikan statement atau pendapat hukum yang lebih mendalam. Nah, saya mengambil di sini hanya sebatas teori hukumnya. Nah, jadi untuk Pak Amir kita tadi baru nelpon ya. Saya sudah memberikan penjelasan sepintas, namun lebih mendalam nanti atau ke depan kita bangun komunikasi supaya jelas duduk persoalan yang Bapak alami ya, dimana sudah sekian tahun
masih dalam proses, ya, masih dalam proses atau upaya-upaya yang menurut Pak Amir belum jelas. Nah, makanya saya mengatakan di sini kalau Pak Amir mau melakukan upaya terkait tanah tersebut dinyatakan milik siapa, maka upaya hukumnya mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun kalau Bapak ingin mau memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang memagar tanah Bapak atau yang menguasai tanah Bapak, ya itu sudah tepat langkah Bapak yang telah Bapak tempuh, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Namun ingat Pak, kalaupun itu nanti terbukti, maka berbicara masalah hak kepemilikan itu tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta dengan adanya putusan pidana maka tanah yang dimaksud atau yang dikuasai oleh masyarakat, oknum masyarakat yang telah memagar tanah Bapak itu langsung dinyatakan itu adalah tanah kepemilikan Bapak. Oh tidak Pak, tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan bahwa dengan terbukti si Anu atau si Polan maka tanah tersebut menjadi milik si pelapor. Itu tidak pernah ada Pak. Jadi saran saya, silakan Bapak ajukan gugatan ke pengadilan, khususnya proses keperdataan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan via telepon dan ini video ini saya buat khusus Pak Amril Aziz. Semoga video ini bermanfaat dan pada umumnya untuk sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dimanapun berada yang mengalami masalah tanah atau masalah yang sama, ya, semoga video ini bermanfaat dan membawa penyelesaian masalah yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami dimanapun berada. Sekian dan terima kasih dari saya. Semangat pagi.